Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 9 hal yang membatalkan puasa. Pengen ada 9 hal yang membatalkan puasa, ada 9 orang yang boleh berbuka puasa. Yang pertama adalah yang membatalkan puasa. Ini adalah memang untuk anak SLB, jadi Anda pun insya Allah langsung hafal, langsung Anda merekam. Gak usah pusing. Yang membatalkan puasa yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang 5. Pertama lubang mulut, yang kedua lubang hidung, perhatikan, yang ketiga lubang telinga, yang keempat mohon maaf lubang buang air kecil, yang kelima adalah lubang buang air besar. Kita rinci satu demi satu. Ini fikih. Yang dimaksud memasukkan ke lubang mulut adalah nelennya. Nelen. Selagi tidak ditelan, tidak batal. Misalnya ibu-ibu iseng langsung masukkan es krim ke mulutnya. Lep, batal enggak? Tidak batal. Asalkan jangan ditelan, ibu. Ini harus dipahami. Asalkan tidak ditelan. Kadang-kadang ada pertanyaan, pernah kita ngisi di ikatan dokter di mana waktu itu. Tiba-tiba ada seorang dokter gigi. Buya, gimana hukumnya mencabut gigi di siang hari bulan Ramadan? Apakah membatalkan puasa? Ya tidak dong, asalkan gigi jangan ditelan. Sama darahnya juga jangan ditelan. Cabutkan keluar. Kenapa? Ada lagi, apakah membatalkan sikat gigi di siang hari bulan Ramadan? Jawabannya sama, asalkan sikat giginya jangan dan sudah. Mengatakan ini kadang-kadang memang tidak batalkan kalau hanya masuk ke mulut. Yang batal makanya kalau berwudu tetap disunahkan berkumur. Anda kalau wudu tetap sunah berkumur ya. Asalkan setelah kumur dibuang. Dan membuangnya harus 100%. Nggak boleh ada dikorup sedikit. Nggak boleh, batal. Nah ini perlu kami sampaikan, setelah Anda membuang dengan keyakinan, ada dingin-dinginnya dimaafkan, makanya jangan ludah setelah itu. Jangan, ya ini kan biasanya begitu kan, karena mulut kulit, kena air jadi dingin, perasaannya ada air terus, tidak nyaman, dilihat tetangga kurang cantik. Paham ya? Ini sengaja kami tekankan, jangan kena was-was lagi. Namanya mulut kalau kena air pasti ada sisa dingin, selagi Anda telah melepeh ya, bahasa sudah tuh, melepeh, bahasa Jawa juga. Melepeh full 100%, sisa dinginnya dimaafkan kalaupun ada. Jelas? Jadi nggak usah pakai ngeludah-ngeludah berkali-kali, nggak usah. Selesai, ini ilmunya. Paham? Nelen. Langsung paham kan? Paham. Langsung pulang, nggak perhatian. Wah, paham. Yang penting tidak ditelan. Mau pamer ke suaminya. Tak taunya suaminya tanya, yang hukumnya nelan ludah gimana? Makanya kalau ngaji yang benar jangan dipotong-potong. Bingung. Kayak batal, kayak enggak. Oh, ini kacau. Batal, kayak enggak, ini gimana? Tuh harus jelas dong. Sebab kalau kayak batal berarti kayak enggak. Terus gimana? Akhirnya ada ibu-ibu, ada enggak kira-kira? Jam 9 sudah kehausan karena ngeludah terus. Karena enggak punya ilmu. Sekarang Buya jelaskan. Nelan ludah itu tidak membatalkan puasa. Tapi ada syaratnya. Yang pertama adalah ludahnya sendiri. Saya itu, kalau yang tertawa ini kayaknya saya menganggap Anda ini orang kolot kaku. Memang Anda bayangin ngambil ludah yang ada di meja begitu? Ya enggak kira lah. Cuman ada dibayangkan adalah ludah siapa? Mungkin suami istri lagi bahasa tuker ludah, batal. Itu loh kalau bikin contoh yang enak. Ludah Anda ini jorok banget sih sampai ketawa tadi. Memang model-model Anda ini gimana? Dibayangin ludah di meja langsung dijilat. Astagfirullah. Ente ini bukan ada karena perciuman kan tidak membatalkan. Tapi kalau sudah tertukar ludahnya berarti nelen ludahnya orang. Itu jangan yang jorok-jorok. Pertama ludahnya sendiri,
Nih, kalau saya puasa begini, nggak batal ludah saya sendiri. Yang kedua adalah ludah masih di mulutnya sendiri. Kalau ada seorang ibu-ibu yang iseng dari pagi sampai siang nyimpen ludah di gelas, sampai setengah gelas, taruh di kulkas seger banget lalu minum, iya batal. Karena sudah keluar dari mulut. Paham tak? Yakin? Yang ketiga adalah syaratnya, ludah itu masih murni asli, belum bercampur sama yang lainnya. Kalau campur sama permen, boleh. Campur sama es krim, boleh. Campur sama sambel, ya nggak boleh. Jadi ludah masih kebayang enggak? Jadi langsung kalau gini, maka sampai ulama mengatakan, kalau seandainya ada seseorang mengumpulkan ludah di mulutnya begini, kemudian ditelan nggak batal, asalkan memenuhi 3 syarat. Jelas ya? Baik. Kemudian setelah itu, setelah mulut naik, memasukkan suatu ke lubang hidung. Ya kan? Langsung, wah, berarti yang batalkan abang langsung hafal. Masukkan ke lubang hidung, pulang ke rumah. Lubang hidung. Suaminya tanya. Yang hukumnya apa? Saya kemarin minta carikan kamus. Adakah bahasa lebih sopan dari itu? Ayo, kita begitu bingung loh. Ya sih gimana ya? Ini batal nggak? Bingung ragu. Masukkan ke lubang hidung, masukkan ke lubang hidung, mikir pusing ini, pusing. Lah, yang dimaksud masukkan ke lubang hidung adalah kalau kita masukkan sesuatu, yang sesuatu itu kalau seandainya air itu akan kita rasakan nyegrak panas di atas batang sini. Pernah kan keserak airnya di situ. Jadi adapun di hidung bawah sini itu tidak membatalkan puasa. Maka ini kabar gembira bagi yang punya hobi ngupil. Anda bebas ngupil, tidak membatalkan puasa, tapi tolong jangan depan umum, tidak elok dipandang orang. Jelas ya? Jadi jangan salah sebab namanya masukkan. Yang ketiga adalah masukkan ke lubang telinga. Dalamnya, bukan luarnya. Dalamnya itu mana? Dalam lubang telinga. Dalamnya lubang telinga adalah yang tidak bisa dijangkau oleh kelingking. Selagi masih bisa dijangkau oleh kelingking, itu masih luar. Gini nggak batal. Gatel pakai gini nggak batal. Karena kelingking ini adalah dianggap masih luar. Nah dalamnya baru apa? Korok, kuping. Atau Anda tetesin obat telinga. Atau nakal, dikasih kuku panjang. Itu membatalkan. Kuping ya, biarpun ini ada khilaf ya, mazhab yang lain enggak. Kemudian setelah itu adalah mohon maaf, lubang buang air kecil. Seorang laki-laki membuka lubang walan ditetesin air, batal. Seorang ibu ada kapsul, dikasih obat, kan ada sering pengobatan, ada. Maka termasuk, mohon maaf, ini majelis mulia, seorang wanita di saat hendak istinja bersuci dari buang air kecil, cukup dengan perut jemari sudah diatur oleh Allah. Tidak usah kena was-was, kalau jemarinya dibelokkan ke dalam jadi batal. Cukup ditekan sekuat apapun, ini masih bagian luar. Selagi dengan perut jemari. Digosok begini masih luar. Tidak usah was-was. Cara mensucikannya cukup, digosok dengan perut jemari sudah selesai. Tapi kalau dia dibelokkan begini, karena berarti masuk jadi batal. Termasuk ini, kadang nasihat Buya itu kan selalu Buya ngajarkan. Hidup itu yang indah, jadi istri itu yang usil, jadi suami yang usil, colak-colek, itu loh, jangan lempeng-lempeng amat di rumah itu. Ustadz pun tuh lempengnya hanya di mimbar aja, kalau saya di rumah dia usil sama istrinya, harus begitu loh. Colak-colek, nah termasuk hati-hati. Kalau colak-colek di wilayah tersebut, kok istrinya membiarkan batal puasanya nanti? Memasukkan jarinya, mohon maafin. Kadang-kadang mohon maaf lagi tidur bareng, lagi iseng, guyonan, yang penting nggak makan begitu karena batal. Jelas ya? Paham? Selesai? Baru setelah itu yang selanjutnya adalah yang kedua. Ini baru yang pertama. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Yang pertama agak panjang, selebihnya pendek, ringan, cepat sebenarnya. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Tapi kalau muntah tidak sengaja, tidak batal. Muntah dengan sengaja misalnya dikrok.
Atau sengaja, kalau menyium kotoran ayam yang mengkilat itu, yang bau itu, langsung itu dicium, muntah, batal. Karena dia sengaja. Misal saja, wallah alam, tidak tahu caranya gimana. Muntah. Tapi kalau muntah tidak sengaja, hamil muda, muntah, mabuk kendaraan, muntah, itu tidak batalkan puasa dengan catatan. Catatannya itu Anda sudah paham sebetulnya. Dengan catatan, Anda tidak nelen ludah sebelum berkumur. Sebab muntahan itu najis lewat mulut. Berarti mulut kita najis. Selagi najis belum disucikan bercampur dengan ludah. Lalu ludah ditelan jadi batal. Nah, kalau Anda muntah, semoga tidak Anda. Kalau habis muntah, ambil air kumur. Sudah selesai. Muntah. Kemudian yang ketiga adalah, mohon maaf, ini majelis mulia, keluar mani dengan sengaja, biarpun tanpa senggama. Mengeluarkan mani dengan sengaja, biarpun tanpa senggama. Baik dengan, mohon maaf, tangannya sendiri yang menjadi haram, atau dengan tangan pasangannya, tetap membatalkan puasa. Jelas? Yang ketiga adalah bersenggama, biarpun tanpa keluar mani. Yang penting, mohon maaf, masuk, kemudian setelah itu ditarik lagi, batal puasanya. Biarpun belum sampai keluar mani. Ukurannya adalah, kalau bagi laki-laki, mohon maafin majelis mulia, jika bagian kepala kemaluannya sudah tenggelam, maka itu akan membatalkan puasa. Baik dengan cara kepada istrinya, ya tentu kita bicara kepada istrinya, ini majelis mulia kok. Zina sama. Baik zinanya, zina sama. Atau gauli kambing sama juga. Maka ini selesai. Tidak usah kita perpanjang karena ini adalah jelas sekali. Dan ini hukumannya besar kalau sengaja. Kenapa kafaroh berat? Jelas? Kalau perempuan sama dimasukkan tadi. Karena perempuan ini batalnya karena dimasuki juga, karena bersenggamanya juga. Berapa? 3. Keempat. 3 kan? 1, muntah, 4 sudah 4. Sekarang 5, 6, 7. 1 paket. Biar mudah menghafalnya. 5 adalah haid, nifas, melahirkan. 3 berarti, yang sudah dapat 3 ya. Haid, nifas, melahirkan 1 paket. Haid membatalkan. Misalnya ada seorang ibu lagi puasa. Maghrib jam 6. Jam 6 kurang 5 menit kerasa. Batallah puasanya. Aduh, ngodok nanti. Iya ibu ngodok. Tapi tidak usah kecewa. Pahalanya utuh. Tidak usah marah-marah. Aduh, tidak usah marah-marah. Ya, jelas? Haid, nifas, melahirkan bayi atau bakal bayi. Puasa di siang hari, tatanya ada bakal bayi keluar. Keguguran. Jelas ya? Keguguran. Kemudian, yang ke berapa? 7 sudah. 8, hilang akal. Nanti kami ulas lagi. Setelah itu jangan mikirin, batalkan. Hilang akal itu ada 3. Yang pertama, hilang akal. Yang pertama adalah tidur. Cuma tidur ini tidak dianggap membatalkan puasa, biarpun sehari penuh. Misalnya, habis sahur ketiduran, bangun-bangun isya. Dia misalnya. Maka puasanya tetap sah. Ada yang bertanya, sholatnya gimana? Ini bab puasa, bukan bab sholat, Bu. Ini bab puasa. jadi karena apa? Tidur hilang akal yang paling ringan. Sehingga biarpun sehari penuh, tetap sah puasanya. Yang kedua adalah pingsan. Ayan pingsan. Ada orang panasan pingsan. Kalau pingsan, asalkan sempat bangun biarpun sebentar di siang hari, sempat melihat siang, itu sudah sah. Contoh habis sahur pingsan. Jam 12 siang tuh sadar. Tanya ibunya, Ma, Umi, ini jam berapa? 12. Kaget. Pingsan lagi. Baru setelah itu sadar isya, puasanya sah. Kenapa? Sempat bangun biarpun sebentar. Nah, ada ini yang paling berat, hilang akal, gila. Bukan gila duit sama gila kursi DPR ya. Gila beneran. Tapi bisa gara-gara kursi gila beneran loh ya. Gara-gara duit ini. Karena katanya orang gila, Allah bener enggak itu. Atau pura-pura aja ya. Biar enggak bayar utang maksudnya. Kan pura-pura biar enggak jatuh hutang. Itu bisa saya bener. Bener gila itu ya. Ada calon DPR enggak jadi gila, betul katanya. Bener, Anda denger kan? Pernah dengar beritanya? Oh, sering nonton YouTube Anda.
Padahal belum tentu, jangan-jangan dia biar tidak dikati hukum aja, kan saya gila. Lah gila beneran, itu biarpun sebentar batal. Lagi ngobrol begini, lagi pengajian, gila. Misalnya lagi apa? Biarpun sebentar batal puasa, selesai. Yang ke-8 itu. Yang ke-9 adalah murtad, keluar dari Islam. Naudzubillah ngomong, Nabi Muhammad bukan Nabi, Quran bukan, pokoknya kalimat yang menjadikan dia murtad, maka batal puasanya. Kami ulas dari pertama, yang batalkan puasa adalah masukkan sesuatu ke salah satu lubang 5. 5 sudah tahu, mulut, hidung, telinga, buang air kecil, buang air depan. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Saya dekatkan semuanya di wilayah ini saja, mulut. Kemudian 3, 4 adalah keluar mani tanpa sengaja, keluar mani dengan sengaja biarpun tanpa senggama, bersenggama dengan sengaja biarpun tanpa keluar mani. Kemudian 5, 6, 7 haid, nifas dan melahirkan. 8 adalah gila dengan hilang akal dengan rinciannya. Yang ke-9 adalah murtad. Semoga sehat semuanya. Pernah sakit mata? Pasang obat pahit enggak di tenggorokan? Pahit sekali. Batal enggak puasanya? Ini orang anak SLB bener. Batal enggak? Bingung kan? Nah, kenapa bingung dulu? Tadi ada mata disebut? Mata disebut enggak? Kenapa bingung? Ya sudah jelas. Jadi kalau Anda misalnya pengen minum kopi di siang hari lewat mata, boleh. Kopi panas, enggak batal puasanya. Makan rujak, boleh. Jelas? Sederhana. Jadi itu ada fikih praktisnya semacam itu. Anda bisa lihat di kajian kami untuk kejelasannya lebih jauh lagi. Ini gambarannya, usah pikir macam-macam. Ini namanya matan atau bahasa ini ringkasannya dulu, fahami dulu, baru nanti kemana-mana. Jadi ini ilmu bagaimana kita menjadi orang beruntung di bulan Ramadan, bukan sekedar kita memperbanyak ibadah, akan tapi bagaimana kita menyadari apa sih yang kita lakukan selama ini, yang itu dianggap salah, kita hindari, kita kurangi. Dari 10 misalnya kita jadikan 9, 8, 7, 6, sampai kita bisa meninggalkan semuanya. Itu baru hebat Ramadan kita. Dan semua orang punya kesalahan yang berbeda-beda. Maka dari itu jangan Anda sibuk melihat kesalahan orang. Lihat dirimu sendiri di rumah. Apa kebiasaanmu di rumah? Di toko. Apa kebiasaanmu di toko? Jangan bicarakan orang lain. Kita bicarakan diri kita sendiri. Apa kebiasaan kita? Dosa. Yang mungkin mohon maaf banyak. Makanya kita merenung dong. Kan kam min sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atas. Alangkah banyaknya orang puasa ternyata hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kenapa? Mulutnya tidak dijaga. Mulai dari berdusta, nyakiti orang, ngomong celkat-celkit. Bahkan kadang kepada ibundanya, kepada ayahandanya. Mana ada berkah hidupnya. Dengan saudaranya. Misalnya. Ini harus kita sama pasangannya, istrinya, suaminya. Makanya jangan sampai kita itu di Ramadan hanya sibuk ngurusi ibadah yang namanya sujud, rukuk, puasa, baca Al-Quran. Tapi kita harus mencoba saat ini. Ramadan berbeda. Mengurangi kemaksiatan. Khususnya yang hari ini betul-betul mewabah. Seperti corona adalah penyakit pandangan. Nular itu. Nular kalau seorang anak melihat bapaknya pernah nonton, akan ditiru. Nular langsung. Seorang murid yang lihat gurunya nonton, akan ditiru. Seorang suami yang lihat istrinya nonton, niru. Karena di rumah menjadi biasa nonton tontonan yang tidak baik. Ini baru berarti kalau kita punya kesadaran insyaf. Semoga Allah mudahkan kita untuk menjauhi kemaksiatan. Ayo kita merenung masing-masing dari kita. Makanya jangan biasa kita sibuk ngurusi kejelekan orang. Kejelekan kita sendiri. Mata kita. Kebaikan kita bukan kebaikan di mata manusia saja. Tapi yang terpenting baik itu adalah di mata Allah. Di hadapan Allah. Allah melihat setiap saat. Biarpun di kamar sempit kita, Allah juga tahu kok. Tapi kalau baiknya orang baik hanya baik berpura-pura, lihat. Dia akan tampak kelihatan baik di depan orang. Masya Allah. Di saat tidak ada orang bebas. Seolah-olah Allah tidak melihatnya, na'udzubillah. Jadi ini Ramadan yang perlu kami hadirkan, insya Allah adalah kita mengurangi
kemaksiatan. Pastikan Anda berbismillah lillah kan Allah. Kemudian juga membatasi, selagi bukan urusan kerja, cari nafkah dan sebagainya, batasi urusan menggunakan media sosial. Gak usah beralasan mau ngeliat YouTube-nya Buya Yahya, gak usah alasan itu. Kalau sudah niat, jangan nonton, ya jangan, sudah. Karena nanti ada tambahannya itu. Karena setan membisikkan kan untuk dengar ceramah. Nah, iya, plusnya itu loh yang gak enak. Ceramah plus tambahannya itu. Jadi anggap saja, mulai malam saya tidak mau. Saya akan buka sehari hanya beberapa jam. Berusaha. Hanya untuk keperluan hajat, urusan bisnis saya, urusan saya selesai. Jadi memang tugas kerjaannya dengan handphone, lain cerita. Bahkan mungkin kita perlu betul batasi dalam semuanya. Komunikasi dengan yang mengandung maksiat, mengundang kemaksiatan. Ini adalah yang sering dilupakan oleh hamba Allah, menyibukkan dirinya dengan beribadah, tapi lupa bahwasanya ibadahnya bisa saja hangus oleh dosa-dosanya. Habis, termasuk makanannya. Pokoknya gini loh, hari ini kita merenung, tidak apa-apa, nanti biarpun hasil renungan kita ini pahit, jelek banget kita. Makananku haram, kebiasaanku jelek, setiap hari aku nonton nggak bener, nggak apa-apa, ntar dulu, habis ini kita akan berubah. Yang penting sadar dulu. Kalau tidak sadar nggak akan bisa. Sudahlah, makananku ada ribanya, makananku nggak bener, aku hasil begini, sadari dulu. Yang mengangkat nanti Allah. Mulainya dari kita sadar. Kemudian kita menyesal, ya Allah, aku masih dalam keharaman, ya Allah. Bisnisku nggak jelas, ya Allah. Angkat aku dari kehinaan ini, ya Allah. Terus adukan sampai masuk Ramadan. Bisa dirubah. Yang nggak boleh adalah cari pembenar. Sudah salah, cari pembenar. Maka dosa yang paling dosa itu yaitu orang yang berdosa tapi nggak merasa berdosa. Itu repot. Kapan bisa baik? Jadi ayo kita merenung. Apa sih mungkin urusan dengan sesama, urusan dengan saudara. Kita harus membangun keindahan. Jangan biasa caci dan olok. Kalau kita pernah mengambil hak saudara, ayo kita kembalikan. Kalau belum bisa mengembalikan, ikrar meminta maaf hari ini sebelum masuk ke bulan Ramadan. Jangan sampai puasa kita sia-sia. Umroh sia-sia, haji sia-sia. Karena ini digunakan harta haram. Sementara yang dilihat, Imam Ghazali menggambarkan dalam kitab Bidayatul Hidayah, bukan kitab ini. Ada orang tertipu itu kalau membaca hadis dan Al-Quran itu hanya senang keutamaan. Pahala ini, keutamaan ini. Lupa ancamannya. Sehingga dia terpacu untuk beribadah. Tanpa ia sadari ternyata pahalanya dihabiskan dengan dia ngomongin tetangga. 2 hari gak habis-habis. Tetangga yang hamil 2 nikah, tetangga yang anak perempuannya mabuk, tetangga yang anak perempuannya 2 hari gak pulang, diomongin di majelis taklim. Masya Allah. Mau kemana orang ini? Ayo kita merenung saat ini. Agar Ramadan nanti betul-betul Ramadan yang berkualitas bagi kita. Ramadan yang bermakna. Menjauhi kemaksiatan. Sehingga kalau dikatakan, ittaqullah haqqa tuqatih, para ahli tafsir menafsiri, takutlah kepada Allah dengan takut yang sesungguhnya, ini dalam meninggalkan kemaksiatan. Kalau meninggalkan kemaksiatan, berusaha semaksimal mungkin. Tapi ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu dalam melakukan kebaikan. Kesunahan-kesunahan, fadilah-fadilah itu. Jadi kalau maksiat sebisa mungkin, artinya mestinya didahulukan sisi ini. Bahkan seandainya ibadahmu itu hanya sholat 5 waktu tok, puasa Ramadan tok, tahu tok? Di Sunda apa tuh tok itu? Hah? Wongkol, nggak enak, kepanjangan, nggak mantap. Anda melakukan puasa tok, kemudian sholat 5 waktu saja, biar sepakat. Kemudian punya duit haji sekali saja. Kalau memang punya duit, banyak duit, zakat, itu saja. Sekali tok. Kemudian Anda tidak menyakiti ibunda, tidak menyakiti ayahanda, rizkimu halal, nggak nyakiti tetangga, nggak nyakiti suami, masuk surga. Masuk surga.
Yang tertipu adalah dia melakukan ibadah, tapi ternyata sambil bermaksiat. Makanya Imam Ghazali membuat satu kitab Al-Kashfu wat Tabyin tentang membongkar orang-orang yang tertipu. Paling banyak tertipu itu juga orang ibadah tertipu. Sambil maksiat, umroh bolak-balik, itu rebutan waris nggak beres-beres. Itu namanya masuk neraka lewat Mekah dia, nggak sadar. Bulan Ramadan lagi. Ngejar umroh Ramadan, rebutan waris. Itu setan ketawa tuh, umroh bolak-balik tuh, lo ke neraka sama gue, kata setan. Lanjutin umroh lagi, rebutan waris nggak beres, tertipu dia. Kemudian kami kasih rumus, sudahlah, kita dengan Allah yang maha kuasa untuk mengangkat Anda. Jika bicara tentang jelek-jelekan, tidak ada orang yang lebih jelek daripada Sayyidina Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Impiannya memenggal leher Nabi. Khalid bin Walid mukul mundur kaum muslim waktu di perang Uhud. Sampai Sayyidina Hamzah terbunuh. Kalau bicara tentang jelek-jelek, itu lihat. Sayyidina Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Tapi setelah itu, Allah angkat menjadi seorang Umar bin Khattab. Maksudnya apa? Yang penting sadar dulu kejelekan Anda ini apa. Yang repot nggak sadar. Sejelek apapun, kelam, mohon maaf, insya Allah di sini nggak ada. Dia mabuk, iya judi, iya, nggak sholat, zina, semuanya. Yang mengangkat kita adalah Allah. Tapi mulailah dari menyadari itu semuanya. Setelah kita mulai dari menyadari, ngadulah setiap malam kepada Allah. Mungkin saat ini ada yang berurusan dengan riba, nggak ada. Riba, gede banget ribanya. Ya Allah, entaskan aku dari riba yang saat ini aku berada di dalamnya, ya Allah. Riba, 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 riba. Setiap hari. Sampai Anda betul-betul menyesal, lihat bersama itulah akan ada pertolongan. Nah, ini seperti itu dulu. Mungkin lihat, makanya semua ngadu masing-masing. Nggak usah, jangan terang-terangan dengan orang ketahuan kalau Anda punya kebiasaan jelek. Ngadu di tengah malam, waktu sendiri, adukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini persiapan di bulan Ramadan ya. Insya Allah persiapannya adalah kita membiasakan, ayo mengurangi kemaksiatan. Dan semakin orang jauh dari maksiat, lihat semakin mudah kita melakukan ketaatan. Pada akhirnya seperti itu.